Di sini di atas. Ada yang senang ya? Iya, alhamdulillah senang. Oke, Bapak Ibu sekalian, senang sih. Tapi harus ada aturannya. Betul, betul, sepakat. Saya mau bicara tentang virus COVID-19. Dialah yang salah satunya menjadi penyebab kondisi saat ini. Apa sih COVID-19 itu gitu ya? Dari wabah dia menjadi pandemi saat ini. WHO menetapkan coronavirus disease COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Sebelum menjadi pandemi, penyakit ini telah melewati fase wabah, epidemi. Baru akhirnya masuk ke pandemi. Kita coba lihat tahapannya ya menuju pandemi. Yang pertama menjadi wabah. Karena untuk bisa menentukan menjadi pandemi itu, penentuan siap tahapnya berdasarkan sebaran kasus secara geografis. Secara geografis, bukan jumlah atau tingkat laporan kasus tersebut. Nah, pertama, dia adalah wabah. Peningkatan jumlah kasus penyakit secara signifikan di suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Itu pertama di pasar Wuhan di Tiongkok. Naik drastis di awal Januari 2020. Kita udah dengar tuh. Kita juga sudah mulai was-was. Tapi selama ini pandemi-pandemi yang ada nggak pernah sampai sedemikian besar pengaruhnya gitu. Jadi kita, oh iya ada, wow ini menyeramkan gitu ya. Tapi kayaknya sih nggak masuk ke kita gitu ya. Nah, jumlah bahkan di bulan Januari itu saya masih survei ke Singapura itu karena mau bawa beberapa sekolah SIT di Banten dan muridnya untuk ke Singapura gitu. Kita udah mulai hati-hati, mulai waspada, tapi masih tetap jalan. Nah, kemudian virus ini menjadi epidemi ketika penyebaran wabah capai wilayah geografis lebih luas gitu. Ya. Oh, apakah suara saya tidak terdengar, Bapak Ibu sekalian? Jelas ya? Ada yang dengar ya? Dengar nggak? Jelas, Bu. Jelas. Oh, jelas. Oke. Terdengar jelas, Bu. Oke. Ya. Selalu ada yang begitu ya. Ya, itu salah satu tantangannya pakai Zoom itu. Ada yang tiba-tiba menghilang, tiba-tiba nggak dengar suaranya gitu ya. Nah, dia menjadi epidemi karena ternyata tidak hanya di Wuhan saja, bahkan sampai ke seluruh wilayah Tiongkok. Ya. Nah, kemudian dari epidemi menjadi pandemi. Ketika penyebaran epidemi sampai ke negara-negara lain melalui penularan lokal dan timbulkan wabah di negara itu. Di Italia, di Iran, di Korea Selatan, bahkan sekarang di hampir seluruh dunia. Kalau kita bandingkan pandemi flu babi yang terjadi dari April 2009 sampai Agustus 2010, di bulan Juni 2009 ditetapkan sebagai pandemi, ada 74 negara terinfeksi. Sedangkan COVID-19, tanggal 11 Maret 2020, ada 114 negara terinfeksi. Dan sekarang makin lama makin banyak saja. Oke, selanjutnya Pak Yuda. Kalau saya ambil dari The Fourth Mega-Shift, Consumer Behavior in COVID-19, ada banyak perubahan yang terjadi. Banyak perubahan yang terjadi karena, mohon maaf Pak Ferry atau Pak Ajis, saya bisa nggak usah jadi co-host saja, agak mengganggu juga, bacaan admit orang itu mengganggu sekali. Ya. Tolong jangan jadikan saya co-host ya. Ya, terima kasih. Ya. Nah, ternyata ada kalau saya ambil dari sini kita lihat bahwa ternyata ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi karena COVID-19 terhadap dunia. Yang pertama itu stay home lifestyle. Gaya hidup baru tinggal di rumah dengan aktivitas working, living and playing karena adanya social distancing. Dan itu menyeluruh hampir semua tempat, apalagi di awal-awal ya di pekan pertama Maret itu ya, pertengahan Maret itu ya. Kemudian yang kedua ada bottom of pyramid. Kebutuhan piramid itu kita langsung turun terjun bebas ke dasar piramida. Yang awalnya aktualisasi diri dan self esteem itu menjadi sesuatu yang kita butuhkan, sekarang terjun bebas.
ke dasar piramida, yaitu makan, kesehatan, dan keamanan jiwa raga. Ini yang dipentingkan oleh masyarakat saat ini. Kemudian yang berikutnya adalah go virtual. Dengan adanya COVID-19, konsumen menghindari kontak fisik manusia. Mereka beralih menggunakan media virtual dan digital. Bahkan kalau bisa nggak pegang uang tuh kita nggak pegang uang. Semuanya serba digital. Dan tetapi juga timbulnya empathic society, di mana banyaknya korban nyawa akibat COVID-19 melahirkan masyarakat baru yang penuh empati, welas asih, dan syarat solidaritas sosial. Ternyata COVID-19 itu berpengaruh luar biasa terhadap dunia. Tidak hanya satu wilayah saja, satu negara, tapi hampir seluruh negara. Kita akan coba lihat lagi, Pak Yuda, silakan. Nah, Corona membunuh banyak hal ternyata. Di sini ada 40 daftar produk, bisnis, dan kebiasaan yang dibunuh oleh COVID-19. Kebiasaan-kebiasaan, produk, bisnis yang tadinya sangat berjamur dan sangat berkembang dengan baik, sudah menjadi kebiasaan hidup manusia, sangat dibutuhkan, tetapi ini semua dibunuh oleh Corona. Dan mungkin saja dari 40 ini setengah dari 40 ini biasa kita lakukan dan saat ini kita berhenti melakukannya. Jadi ada banyak hal. Ada wedding organizer gitu ya. Sekarang kalau menikah itu ke KUA langsung. Ada motorbike touring yang juga ada handshake gitu ya. Ada taksi atau ojol. Bahkan polusi udara itu juga dibunuh gitu ya, menyebabkan udara jadi lebih segar gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, kita juga tetap memaklumi, mendengar bahwa dan menyadari bahwa pendapat ini tidak semua sama seperti ini tentang Corona. Ada yang berpendapat, saya kebetulan ketua JSIT Banten ya, saya keliling sekolah Islam terpadu di daerah Banten dari Maret April itu. Saya di beberapa sekolah di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, mereka mengatakan begini, Bu, di wilayah kami, penduduk wilayah kami itu mengatakan, Corona ini benar ada nggak sih? Jangan-jangan akal-akalan doang. Jangan-jangan ini rekayasa, katanya. Bener nggak sih Corona? Jangan-jangan ini pengen nyari uang aja nih, rumah sakit, katanya begitu. Atau ada lagi yang berpendapat lain. Pendapatnya begini, kita mau minta tolong sama Allah, mau selamat dari Corona, tetapi kita menjauhi masjid. Kita kepengen mencari rizki, tapi kita diem di rumah, nggak keluar ke rumah gitu. Nah, jadi pendapat ini banyak, tapi kita semua tapi harus sepaham, sependapat bahwa virus Corona itu ada. Virus Corona itu menular cepat dan kita nggak tahu siapa orang yang ada kuman virus coronanya. Karena banyak manusia yang tidak berpengaruh. Virus corona itu sangat bisa tubuh manusia bisa mengalahkan virus corona. Tetapi ada orang-orang tertentu yang sangat rentan dengan virus corona. Dan sayangnya kita tidak tahu siapa yang terkena virus atau tidak. Kalau pilek batuk mah kelihatan ya. Kamu lagi pilek batuk, jangan deket-deket jauhan, ntar virusnya kena kita gitu. Tapi kalau kena virus corona kita nggak bisa bilang begitu. Karena bisa jadi tanpa gejala. Dan memang dari 42.000 sekarang yang dinyatakan positif, 17.000-nya sembuh. Yang meninggal itu sekitar 2.000-an, berarti 5%-an. Tapi tetap 5% itu kan nyawa manusia tetap. Nah, Bapak Ibu, kami sangat meyakini sekali bahwa sampai saat ini, kita di Indonesia khususnya, selain vaksin belum ditemukan, gaya hidup protokoler kesehatan belum mendarah daging di kita.
kita belum punya awareness yang tinggi, kesadaran yang tinggi terhadap cara virus corona itu masuk ke dalam tubuh kita. Dan kami sekolah nggak akan ambil resiko itu. Karena ternyata virus corona COVID-19 juga punya pengaruh yang besar terhadap pendidikan. Oke, silakan Pak Yuda. Slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat, kalau mau kita bahas pengaruh corona terhadap pendidikan, ada banyak ragam masalahnya. Kegiatan belajar mengajar yang digeser menjadi virtual selama pandemi COVID-19 ini menimbulkan banyak masalah. Yang pertama, efektivitas kegiatan belajar mengajar. Dari 246 pengaduan ke KPAI, 77% itu mengatakan beban tugas berat banget. 37% itu mengatakan waktu pengerjaan tugas sedikit. Belum lagi kalau kita bicara minimnya keterampilan guru dalam pendidikan jarak jauh. Ya iya banget lah. Hampir 90% atau bahkan seluruhnya jangan-jangan. Guru, terutama guru di Baitul Mal, sekolah TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliahnya banyak yang mau ngomong konvensional apa bukan ya? Dengan kopdar. Memang bukan PJJ, bukan pendidikan jarak jauh. Jadi guru tidak punya pengalaman itu. Dan tiba-tiba diharuskan mengajar PJJ. Bukan hanya seminggu, 2 minggu, tapi hampir 3 minggu. Ya di awal-awal pasti proses belajar mengajar tidak menarik, media digital yang digunakan guru terbatas. 83% dikatakan menggunakan WhatsApp, Line, Facebook, dan Instagram. 53% guru hanya mengajar ketuntasan. Ya. Hanya mengajar ketuntasan kurikulum saja. Ya. Jadi, kemudian kalau belum kita bicara akses internet, 36% penduduk bukan pengguna internet di tahun 2019. Kalau sekarang hampir semuanya kali ya. Terutama di Jabodetabek ya, Pulau Jawa ya. 42% siswa tidak punya kuota internet memadai. Kalau bicara tentang teknologi, 15% siswa tidak memiliki laptop, komputer, dan HP. Dan hanya 8% guru yang mengerti teknologi pembelajaran online. Serta orang tua terbebani biaya SPP. Jadi corona itu punya pengaruh yang besar terhadap pendidikan. Dan Bapak Ibu, kita sama-sama ngalamin. Kebetulan kebanyakan guru juga orang tua juga. Dari Maret sampai Juni ini kita merasakan sendiri bagaimana PJJ itu pada anak-anak kita. Yang anaknya 1 saja bukan berarti nggak ada masalah. Apalagi yang anaknya lebih dari 1. Semuanya mau pakai laptop, semuanya harus pakai HP. Belum lagi bicara internet, belum lagi bicara tentang aktivitas orang tua. Tidak hanya orang tua yang bekerja, yang di rumah saja punya masalah gitu. Apalagi orang tua yang bekerja. Dan pemerintah sudah resmi, Bapak Ibu. Pemerintah sudah resmi mengumumkan dengan SK bersama 8 menteri itu bahwa tahun ajaran 2020-2021 dimulai di Juli 2020, tidak diundur. Tetapi yang bisa melakukan tatap muka adalah sekolah yang berada di zona hijau. Sedangkan sekolah yang berada di zona kuning, oranye, merah, atau hitam, semuanya harus belajar di rumah. Dan Tangerang Selatan, zonanya merah. Jadi sudah resmi itu, bahwa di Juli 2020 kita akan melalui pembelajaran online, daring. Dan sebenarnya Bapak Ibu, Baitul Mal sudah memutuskan dari akhir Mei ya. Di akhir Mei itu kami sudah memutuskan. Kalaupun pemerintah mengizinkan masuk di Juli 2020 pelajaran kopdar, kami nggak berani.
Karena kami harus memastikan 4 hal dulu. Yang pertama, sarana prasarana. Kami harus pastikan sarana prasarana di Baitul Mal sudah siap dengan protokoler kesehatannya. Yang kedua, kami harus pastikan guru. Guru harus punya karakter protokoler hidup sehat yang kuat, yang tertanam di dirinya, di hati dan jiwanya. Kemudian guru juga mampu mendidik, membangun karakter itu pada anak-anak. Kalau 2 syarat itu belum terpenuhi, berarti kami belum siap. Harus terus dilatih terus. Orang tua, kami harus meyakini bahwa orang tua siap pertemuan kopdar. Orang tua siap mengantar dan menjemput anak. Jangan sampai jemput anaknya pakai ojek juga. Kalau ojek juga sama aja. Kami juga harus memastikan anak-anaknya juga siap. Kalau 4 item ini nggak kita punya, belum ada yang belum siap, Baitul Mal tidak akan membuka kopdar. Jadi sebelum ada keputusan itu, kami merencanakan Juli Agustus kita ini deh, Juli Agustus kita udah pasti aja, insya Allah daring, online. Nanti September kita lihat. Kalau September ternyata memungkinkan, kalau September ternyata guru dan sarana sudah siap, orang tua sudah siap, kita akan coba masuk satu hari 1 kelas saja. Gitu. Jadi nanti anak bisa masuk sebulan hanya 4 kali, tapi itu bertahap. Dan memang harus ada pembentukan itu. Tapi orang tuanya harus siap. Guru harus siap. Sarana harus siap. Gitu. Tapi dengan adanya keputusan ini ya, kita lihat dulu. September besok bisa nggak gitu ya. Walaupun saya tetap punya keyakinan, kita harus ada latihan. Entah kapan latihan itu dimulai. Bisa jadi September, Oktober, November, Desember, atau Januari. Atau Juli tahun depan. Walau alam bisawab. Kita akan lihat kesiapan semua pihak. Tapi yang pasti PPIA Baitul Mal tidak akan ambil resiko. Karena memang tadi ya, hampir 50% ya, orang sembuh ya. Hanya 2% ya, hanya 5% ya yang meninggal. Itu hanya 5% juga jiwa ya, nggak hanya itulah ya. 5% yang meninggal ya. Tapi tetap saja corona ini rentan terhadap anak-anak yang punya penyakit, terhadap orang yang punya penyakit, terhadap orang yang usianya sudah tua atau yang sedang hamil. Nah, jadi kondisi ini tetap akan jadi perhatian buat sekolah. Oke, silakan Pak Yuda. Selanjutnya, satu lagi. Oke, ya, satu lagi. Oke, ini betul. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada lagi nih Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, Nadiem Anwar Makarim, sudah buat kebijakan khusus bagi siswa selama bencana pandemik, mulai dari Maret kemarin. Bahwa ujian sekolah dibatalkan, uji kompetensi keahlian dibatalkan, semua belajar dari rumah, ujian sekolah bentuknya bisa berupa nilai saja dari rapot sebelumnya, kemudian proses PPDB juga akan berpengaruh besar, gitu ya. Seperti yang kita bicarakan tadi, pengaruh corona terhadap pendidikan itu sangat luar biasa. Walaupun tetap saja ada pembicaraan-pembicaraan, mau jadi apa nih murid-murid kita nih kalau begini? Ya. Dan Bapak Ibu, ketika kita sudah memutuskan bahwa di Juli kita akan melakukan pembelajaran daring, itu bukan lagi sesuatu yang darurat Bapak Ibu. Kita nggak bisa bilang, oh ya ini darurat. Darurat 6 bulan, 1 tahun itu kita akan bersikap seadanya. Anak-anak kita ini punya kemampuan, punya potensi, punya melin-melin dalam otaknya yang harus dikembangkan. Jangan sampai dari Juli melinnya potensi kemampuan tahap perkembangannya segitu, sampai Desember segitu lagi.
Kita membuang-buang waktu kalau begitu. Ketika kita sudah memutuskan 98%, 2%-nya yang paling besar nih, takdir Allah ya. Ternyata nanti Allah menentukan lain, wallahu a'lam bishawab. Tapi 98% kita akan belajar daring di tahun ajaran 2020 ini. Sampai kapan? Belum ada kepastian. Harapannya sih Januari bisa masuk. Harapannya sih sebelum Desember udah bisa masuk. Tapi sekali lagi, walau alam bisawab. Kalau sudah begitu, kita nggak bisa sembarangan merancang pembelajaran. Nggak bisa. Udah ya maaf ya, soal aja, ngerjain soal. Kemudian baca halaman 5-10, tuh soalnya kerjain. Itu jadi dilakukan oleh semua mata pelajaran, semua guru. Padahal yang dibangun di anak banyak banget. Ada attitude-nya, ada skill-nya, ada knowledge-nya yang harus dibangun di anak-anak. Mereka ini pewaris kita ini, yang akan menggantikan kita ini. Nggak bisa kita sembarangan mendidik mereka. Ada 18 sikap yang mau kita bangun. Ada karakteristik khas dari sekolah Islam terpadu yang mau kita bangun. Dan 6 bulan itu, bahkan 3 bulan itu waktu yang tidak bisa kita sia-siakan. Kita harus memastikan ketika kita memutuskan bahwa Juli pembelajaran daring, kita semua sudah siap. Dan insya Allah sih, PPIA Baitul Mal sudah mulai menyiapkan pelatihan guru, strategi-strategi, rapat sana, rapat sini sudah kami buat, tapi kami tetap harus minta masukan dan mendengarkan dari orang tua. Karena PJJ, pembelajaran jarak jauh, bukan di sekolah, pasti di rumah. Di tempat bersama keluarganya. Mau tidak mau, peran yang terpenting berikutnya adalah orang tua. Sebagus apapun strategi yang dibuat oleh sekolah, kalau tidak ada komunikasi yang lancar antara sekolah dengan orang tua, tidak ada pemahaman yang sama antara sekolah dan orang tua, strateginya tidak manfaat banyak. Jadi Bapak Ibu, di sini kita akan dengarkan sharing dari Bapak Ibu, masukan dari Bapak Ibu, kalau bisa solusi nanti di grup diskusi dari Bapak Ibu sekalian. Oke, selanjutnya Pak Yuda. Nah, sekarang waktunya sharing. Saya mau dong dengar dari 1 atau 2 orang Bapak Ibu tentang apa tantangan selama pembelajaran online di rumah. Dari 17 Maret sampai Juni ini. Allah udah kasih kesempatan sama kita, alhamdulillah 3 bulan. Ya, kurang-kurang lebih-lebihnya bisa jadi pelajaran buat kita. Nah, sekarang saya berharap ada 1 atau 2 orang tua yang bisa sharing. Yang lainnya boleh di chat room. Nanti dia akan dibacakan dan akan dicatat oleh Bu Wirda dan timnya. Insya Allah akan jadi bahan masukan kami. Apa tantangan yang Bapak Ibu alami, yang kalau kita lihat tantangan itu ada 5 ya, kalau mau kita kecilkan, dari segi pembelajaran. Metodenya, materinya, waktunya. Dari segi deep impact itu manfaat, hasil, efek ke siswa. Dari segi fasilitas dan internet. Dari segi biaya, dari segi orang tua. Kira-kira apa tantangan yang Bapak Ibu rasakan? 3 bulan Allah kasih kita menjalani pembelajaran PJJ dari Maret sampai Juni. Silakan Bapak Ibu yang mau sharing. Ada 1 atau 2 orang mau sharing? Assalamualaikum. Saya boleh mulai? Ya. Yang lain boleh silakan di chat room ya. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isuti kelas 7A2, ini ngikuti Zoom dari Kota Padang karena harus WFH. Subhanallah. Iya, Pak. Ya, jadi terima kasih ya kesempatannya. Kemarin memang sempat menemani anak PJJ selama saya WFH masih di Jurang Mangu. Jadi iya, Pak. pada prinsipnya sih kalau saya coba menanyakan langsung bagaimana pembelajaran anak-anak, ya mereka bilang oke, lancar, termasuk juga pertemuan dengan guru dalam beberapa session. Cuman
ada hal yang ingin saya coba tanyakan karena ini juga menurut saya penting ya. Pertama, tidak semua pelajaran itu bisa disampaikan secara online ya. Menurut saya ada beberapa yang memang ya seperti matematika itu simulasi, kita perlu memang efektivitasnya ya kalau tetap muka. Ada beberapa guru yang bahkan mengeluh dia mengajarkan eksak dari yang sebelumnya mungkin 1 kali pertemuan bisa paham, itu butuh 3-4 kali pertemuan. Ada beberapa yang mungkin tidak bisa diajarkan secara online. Apalagi tadi Ibu bilang terkait dengan pendidikan karakter ya, ini memang luar biasa, agak sulit kalau kemudian PJJ gitu. Nah, yang kedua terkait dengan evaluasi pendidikan melalui ujian ya. Kemarin kan anak-anak mengerjakan dengan cara mengerjakan di kertas kemudian difoto dikirim ke guru. Nah, kalau saya mencoba membandingkan ya, anak saya pertama kan sekarang SMA di Nur Hidayah di Solo. Dia ujiannya itu kan sudah pakai klik-klik seperti itu, jadi nanti hasilnya bisa gitu. Iya, Pak. Kasus katanya anak saya ketika udah ngirim itu ya mohon maaf kebetulan HP gurunya bermasalah, akhirnya semua foto yang sudah dikirimkan, foto itu isinya jawaban ujian itu hilang. Akhirnya iya, Pak, Masya Allah. Ya. Memorinya masih ada, akhirnya tinggal dikirim-kirim. Nah, saya nggak tahu kalau ada orang tua yang mungkin fotonya dihapus, kan jadi sulit. Gitu. Nah, ini mungkin 2 hal dulu, Bu, dari saya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya Pak. Dicatat ya Bu Wirda ya. Jadi tadi benar tantangannya kita bisa merasakan pembentukan karakter gitu ya, pembelajaran yang eksak gitu ya. Ya, Insya Allah dicatat oleh kita dan ini sudah mulai ada masuk lagi chat. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silahkan. Ada yang mau share lagi? Saya Andri Kusworo, orang tua dari Ahdan Gayas kelas 7 dan Zari Naira kelas 8, Bu. Ya, Pak. Silakan, Pak. Dan kebetulan ada anak 3 kami di TKB yang mau masuk SD juga, Bu. Iya, Pak. 3 ya, Pak? Ya. Sebentar, Bu, sebentar. Ya, Pak. Ya, terkait yang sharing yang tadi Ibu sampaikan, ada 5, Bu, ya. Pembelajaran. Ya, kemudian deep impact ke siswa, fasilitas dan internet, biaya, dan orang tua ya, Bu. Nah, ya, insya Allah ini masukan dari kami, insya Allah nanti bisa berguna mungkin ke depannya bagi semua orang tua dan sekolah khususnya, Bu, ya. Ya, Pak. Jadi, kalau untuk pembelajaran, pertama, memang kita mengetahui semua, Bu, ya, setiap kondisi dan situasi masing-masing keluarga kan berbeda-beda, Bu, ya. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan. Betul banget. Yang tadi Ibu udah sampaikan bahwa adalah yang pertama aja terkait pembelajaran dari si anaknya aja lah. Nah, setiap anak itu kan pasti beda-beda juga. Ada yang langsung bisa nangkep langsung dengan cara belajar online. Ada yang butuh proses, entah itu bertanya kepada orang tuanya. Dan itu pun kalau orang tuanya tidak bekerja. Kalau orang tuanya bekerja, itu akan kesulitan. Nah, itu yang kalau dari kami sendiri khususnya, alhamdulillah istri saya kan di rumah. Cuma dengan kondisi anak ada 3, SMP 2 dan TKB, ya agak lumayan. Ya, alhamdulillah juga ada anak 4 kami yang masih butuh perhatian ibunya setahun. Jadi lumayan pembagian waktunya cukup agak repot juga untuk pembelajarannya, walaupun saya usahakan berdua sama istri, kalau saya kebetulan waktu WFA juga saya bagi waktunya dengan istri juga dengan anak yang 1 tahun juga cukup repot juga untuk membagi waktunya. Nah, itu dari jumlah anaknya, Bu. Kalau memang cuma ada 1 atau 2 nggak jadi masalah. Cuma kalau lebih dari 2 kayaknya cukup merepotkan juga, walaupun juga kalaupun 2 juga ya saya rasa dengan situasi yang berbeda juga ada yang repot, ada yang tidak. Nah, kemudian deep impact ke siswanya. Deep impact ke siswanya yang saya rasakan dari ketiga anak saya yang sudah di Baitul Mal, ini masing-masing berbeda. Deep impact yang dirasakan ke siswanya itu ke anak saya sendiri, terutama saya bicara dengan anak saya sendiri,
itu mulai dari kakaknya dengan cara penerimaan dengan belajar online juga ada yang cukup mengerti, ada yang dia cari sendiri melalui internet atau Google dengan segala macamnya. Kemudian adanya yang kelas 7 juga ibaratnya dia butuh cari dengan berbagai macam yang tadi di Google ataupun internet. Kalau memang ibaratnya nggak ketemu, dia harus bertanya kepada ayah atau ibunya. Dan kalau misalnya ayah ibunya juga kurang paham, kebetulan bisa ditanyakan. Kebetulan ada adik saya yang ibaratnya mengajar, jadi ya ada beberapa langkah yang harus kita lalui gitu loh, Bu. Nah, kemudian fasilitas dan internet. Nah, fasilitas dan internet ini yang saya rasakan juga terkait dengan kondisi setiap masing-masing orang tua itu, apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini kan pasti ada yang lagi benar-benar drop atau lagi benar-benar tidak ada pemasukan atau apa. Nah, itu kan kita tidak bisa memukul rata yang ibaratnya dengan fasilitas dan internet cukup tersedia dengan pembelajaran yang digital ini. Nah, itu yang perlu mungkin dipikirkan dari pihak sekolah seperti apa kalau memang ibaratnya tidak ada fasilitas dan internet di setiap orang tua atau keluarga masing-masing orang tua siswanya. Nah, kemudian yang keempat yang biaya. Biaya ini bagi saya sendiri, Halo? Ya, silakan Pak. Ya, kalau biaya ini bagi saya sendiri, kan sekolah kemarin, alhamdulillah, kita semua orang tua juga dan sekolah dan para gurunya, kemudian pihak sekolah dan mengerti dengan keadaan setiap orang tua siswa. Ibaratnya kita tidak bisa mengurangkan yang harus potongan sekolah 1% atau segimana. Dan potongan yang kemarin saya sendiri tidak sama sekali mengerti. Itu yang dari segi biaya. Dari orang tua sendiri, nah ini yang cukup bagi saya bisa dikatakan bukan berat ya, Bu, memiliki tantangan yang baru yang mungkin sebagian orang tua siswa atau mungkin seluruh orang tua siswa yang dulunya belum pernah mengalami cara mengajar anak itu seperti apa, dengan karakteristik anak yang berbeda-beda, dengan rezeki Allah menurunkan pandemi di saat seperti ini, akhirnya orang tua mau nggak mau, suka nggak suka, terpaksa ataupun secara ikhlas, itu mau nggak mau harus melakukan pembelajaran ke anaknya yang ibaratnya jadi mengetahui, oh seperti inilah cara mendidik anak yang guru berikan di sekolah, yang ibaratnya mau nggak mau kita secara tidak langsung ikut merasakan, tapi dengan tantangan yang tentunya berbeda-beda setiap orang tuanya. Apabila orang tuanya yang tadi Ibu sudah katakan pertama tadi bekerja, kemudian yang orang tuanya mempunyai anak lebih dari 1, 2, 3, atau 4, yang seperti saya alami, ya itulah. Jadi mau nggak mau kita bukan dengan keadaan terpaksa, mau nggak mau ya dengan situasi seperti ini, semua pihak, semua manusia mau nggak mau harus mempunyai mempunyai cara bagaimana untuk mengatasi semua di era pandemi ini. Saya kira itu aja, Bu. Mungkin semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak banget. Saya mau bacain dulu ya beberapa masukan-masukan ini. Udah banyak banget. Tantangan kesabaran ya. Ya, stok sabarnya harus banyak. Oh, pemahaman anak yang kurang. Karena semua pelajaran tidak semua pelajaran ada pertemuannya. Punya 3 anak, semua harus ujian, semua harus pakai laptop, sedangkan laptopnya cuma 1. Iya. Tentang diskusi materi, sekarang gimana, kurang pengalaman diskusi. Jadi sulit ngontrol gadget, betul banget. Anak sebenarnya lebih suka tatap muka, ya Bu. Yang karena yang kurang mengerti bisa langsung ditanyakan. Tidak bisa mengawal pelajaran sesuai kurikulum, misalnya bahasa Arab, iya. Dan berat mendampingi 3 anak dengan level yang berbeda, betul banget. Jadwal pembelajaran yang suka berubah, oh gitu, jadwal lain anak, oke. Iya, iya.
kemarin ada yang Google pakai Google Form ya. Orang tua juga work from home, kemudian tidak bisa full menemani, ya pengaturan waktu, apalagi kalau anaknya lebih dari satu, kemudian waktunya bersamaan, ekstra ngontrol internet dan gadget, iya betul. Orang tua tiba-tiba harus siap jadi guru 24 jam dan menguasai semua bidang, subhanallah ya. Tantangannya kalau ibu bekerja, ayah juga sibuk bekerja, akhirnya anak tidak ada yang ngontrol. Iya. Anak-anak tetap butuh pendampingan gurunya. Memang anak-anak SMP cenderung lebih mandiri ya, tapi terutama untuk pelajaran yang matematika gitu kan, iya agak sulit kalau mengandalkan daring. Iya, betul banget. Ngontrol anak megang gadget, semua, anaknya 6 nih, semuanya kumpul di rumah. Wah, subhanallah. Iya. Ya, dan bulan depan sudah mulai WFO, ya, luar biasa banget. Ada juga, ya subhanallah, hampir semuanya sama nih, dan semuanya merasakan tantangan-tantangan tersendiri. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekarang waktunya untuk diskusi. Bapak Ibu boleh silakan menulis, nanti ada tim yang mencatat, insya Allah. Jadi hasil dari sesuatu yang di chatroom ini akan kami catat, karena pendapat dan masukan serta pemikiran Bapak Ibu sekalian akan memberikan saran yang terbesar buat kami. Silakan Pak Yuda, waktunya untuk ya. Ya, baik Bu, terima kasih. Ini Pak, tolong slide lagi. Oh, slide lagi, oke, bentar. Ya, slide berikutnya. Oke, kita akan diskusi kelompok Bapak Ibu. Tapi diskusi kelompoknya kami akan bagi jadi 5 kelompok. Ya, kami akan bagi jadi 5 kelompok. Kelompok pertama bicara tentang pembelajaran. Kelompok kedua bicara tentang deep impact ke siswa, hasil ke siswa. Ketiga akan bicara fasilitas dan internet. Keempat bicara tentang biaya. Yang kelima bicara tentang orang tua. Nah, di tiap kelompok akan ada guru, akan ada mentor yang akan mendampingi. Nah, kita akan bicara selain tantangan juga solusinya. Karena solusinya penting. Kita pengen tahu menurut Bapak Ibu apa solusi, dan insya Allah kami akan menemukan banyak ide yang menarik. Silakan slide berikutnya Pak Yuda. Nah, jadi apa yang mau dilakukan di sana? Pertama, tentukan ketua kelompok yang akan memimpin jalan diskusi. Kemudian kalau notulen, insya Allah guru yang mentor di kelompok itu akan jadi notulen, yang akan mencatat hasil diskusi. Setelah itu, nanti hasil diskusi akan dipresentasikan di kelas besar, di sini lagi. Jadi setelah ini, Pak Yuda ya, atau siapa host akan membagi menjadi 5 kelompok. Ibu nanti akan terima undangan untuk join breakout room, silakan diterima. Oke, saya serahkan ke Pak Yuda untuk pengaturan kelompoknya, silakan. Ya, ini tadi hasil diskusi kami. Subhanallah, banyak sekali. Oke, subhanallah, ini akan jadi masukan buat kami. Silakan yang mau presentasikan. Tadi ayah yang akan presentasikan ya? Iya, Bu. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 ya, tadi membahas tentang pembelajaran ya. Ada banyak masukan, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, ya. Ada 3 garis besar sebenarnya permasalahannya. Pertama terkait dengan waktu belajar, yang kedua tentang materi, ya pelajarannya, kemudian sarana prasarana, kemudian solusi ya yang ditawarkan. Tadi beberapa orang tua sudah coba mengusulkan beberapa solusi. Nah ini yang mungkin sempat dicatat oleh Bu Tiwi, nanti beberapa mungkin bisa saya tambahkan. Saya baca dulu yang ada di layar ya. Yang pertama usulan tentang waktu, kalau bisa memang tidak ada ganti-ganti waktu. Ya, dengan agenda-agenda yang lain. Ya. Kemudian dari sisi materi ya. Coba saya baca dulu ya, interaksi guru kurang ya. Interaksi guru kurang karena terbatas pada waktu yang disediakan oleh sarana online. Ya, digantikan dengan virtual yang semula tatap muka ya. Yang itu menimbulkan masalah berikutnya, yaitu ketika anak tidak
ada yang mungkin tidak bisa langsung memahami masalah dan kesulitan untuk bertanya kepada guru. Yeah. Jadi kemudian berikutnya ya di rumah otomatis dia akan coba nanya ke orang tua, nggak semua orang tua bisa menjelaskan gitu. Jadi ada usulan tadi supaya ada waktu untuk bisa menghubungi guru secara mungkin WA atau telepon gitu, dan mohon kesediaan guru juga untuk bersedia dihubungi sewaktu-waktu, karena memang program belajar jarak jauh ya sama seperti work from home ya, kadang kita tidak bisa membedakan mana waktu belajar mana waktu istirahat gitu. Kemudian soal bagaimana melatih anak ya, membentuk karakter anak yang dia paham kapan waktu belajar, kapan waktu bermain. Memang dengan adanya COVID-19 seperti sekarang, jadwal sudah dibuat ya, tapi anak memang perlu dibiasakan juga ya, dia tahu jam sekian jamnya belajar. Dan ada usulan tadi terkait dengan masalah ini supaya karena kan dari sisi waktu ya, anak itu ketika di sekolah mungkin belajar sampai dengan jam sekian, dan di rumah itu kan kadang setengah jam selesai, sejam selesai. Habis itu langsung dia melaksanakan aktivitasnya sendiri. Nah, dia tadi seperti yang saya bilang, saya usulkan juga di kelompok 1, supaya ada bahan bacaan, ya, bahan bacaan seperti di poin 7 itu, sehingga nanti anak walaupun sudah putus online-nya, dia masih bisa tetap belajar lagi. Ya, jadi sama seperti jam sekolah walaupun mungkin nggak persis full ya. Kemudian terkait dengan materi. Terkait dengan materi tadi ada usulan materinya kalau bisa diakses ya secara online maupun offline ya, dengan misalnya pakai Google Doc atau pakai apalah gitu bisa diakses. Tadi malah ada usulan untuk menyediakan flash disk, nanti dikirimkan ke masing-masing anak untuk dikopikan kemudian dipelajari di rumah. Nah, tapi kalau tidak seperti itu, buat rumah gitu untuk menyimpan file-file pelajaran sehingga bisa diakses oleh si anak ya kapan saja gitu. Nah, kemudian terkait dengan waktu juga ya, ini ada usulan untuk olahraga ya, terus terang karena tabiat anak ini kan suka gerak. Ya, dia kalau diam di rumah terus cuma tidur, mungkin suruh belajar udah bosen nonton TV tidur lagi gitu, itu kurang baik juga. Jadi olahraga anak perlu didisiplinkan melalui program sekolah ya, yang kalau saya perhatikan anak saya yang pertama yang sekarang di SMA itu memang ada satu hari gerakan apa yang dilakukan oleh olahraganya, gerakan ini gitu, itu kerjakan ya. Akhirnya baru bergerak aja dia udah keluar keringat gitu, karena memang yang ditugaskan itu memang pas ya untuk dia mengolahragakan dirinya. Nah, ini perlu diprogramkan dari sekolah. Kemudian berikutnya tentang tahsin dan tahfidz ya. Kemarin sudah ada contoh diberikan tutorial ya seperti di YouTube itu, kemudian yang jadi model itu kan Ustadznya sendiri. Nah, itu bagus juga seperti itu ya, diberikan contoh ya, karena terus terang yang namanya tahsin tahfidz itu nggak bisa kemudian cuma diberikan materinya teorinya gitu tanpa coba disimulasikan. Dan kemarin sudah cukup bagus juga ada penugasan supaya anak itu direkam gitu ya, jadi ketahuan pemahamannya seperti apa. Kemudian untuk materi-materi tertentu ya mohon untuk tetap fasilitasi dengan Zoom. Ya, disitulah anak bisa berinteraksi ya. Meskipun saya kadang dapat laporan juga ya dari anak ada yang waktu Zoom dia malah main-main gitu ya, tapi itulah tabiatnya anak. Tapi minimal untuk anak-anak yang punya atensi, yang dia ingin bertanya langsung kepada gurunya, itu ada fasilitas melalui Zoom itu. Nah, ini terkait dengan sarana prasarana ya, masalah sarana prasarana. Kemudian poin 11 tadi sudah saya sampaikan ya, intinya adalah supaya materi dari guru itu bisa ditangkap dengan baik oleh siswa ya. Malah ada anak yang merasa tadi disampaikan itu kok pelajarannya masih kurang gitu ya. Mungkin ini karena atensinya luar biasa ya. Jadi melalui online itu dia rasa terlalu sedikit yang dia serap gitu. Nah, kemudian berikutnya ada usul yang cukup bagus juga ya, ini sudah masuk ke badan solusi untuk bagaimana kita menyajikan materi pelajaran itu ya secara online
Nah, ada provider yang dia punya keahlian khusus ya, kerja secara profesional, menyiapkan materi-materi pelajaran. Mungkin dari pihak sekolah bisa menjajaki ini, ya melakukan kerjasama. Kalau memang kan nggak, kalau gurunya harus mengerjakan semua repot ya, dia ngerjakan materi, dia bikin materi yang siap pakai gitu, mungkin perlu bantuan. Nah, kalau sekolah mungkin bisa menyiasati bekerjasama dengan provider, saya kira ini cukup bagus. Nah, tadi juga ada usulan, ini anak-anak yang mungkin dia pengen berselancar juga dengan teman-teman yang lain, kalau perlu mungkin dengan sekolah yang lain, barangkali bisa dijajaki dengan ya semacam pertemuan virtual juga dengan sekolah-sekolah yang lain, bagaimana menyiasati belajar secara online. Mungkin dari sekolah-sekolah yang lain ada nuansa yang berbeda, ada cara yang berbeda. Nah, itu bisa kita serap ya di sekolah Baitul Mal. Oh, ternyata sekolah lain caranya begini-begini. Anaknya boleh dilibatkan juga di dalam pertemuan tersebut supaya mereka juga tahu suasana di tempat yang lain. Karena saya pikir ya kami pikir juga ini dialami juga oleh sekolah-sekolah yang lain ya, pembelajaran secara online. Nah, kemudian pelajaran-pelajaran tertentu ya yang memang tadi disinggung itu pelajaran bahasa. Pelajaran bahasa ini kan ya memang bagusnya memang talaki ya, ketemu langsung ya, tapi karena ada keterbatasan, baiknya memang ya tadi tetap difasilitasi dengan pertemuan yang mungkin walaupun semua virtual, tetapi anak betul-betul bisa ya menyerap, memahami, mempraktekkan ya bahasa yang diajarkan oleh gurunya. Nah, itu yang sempat dicatat ya di situ. Kemudian ada yang lain. Ya. Tadi menyinggung-nyinggung soal kuota ya, tapi mungkin nanti biar dibahas oleh tim yang lain ya. Tadi ada kelompok yang nanti kan membahas tentang akses internet ya. Tadi memang ada orang tua yang bilang ya lama-lama jebol juga gitu. Internet kita biasanya berapa, tahu-tahu udah 500.000, udah 700.000 gitu. Itu juga belum jadi problem kita. Nanti biar dibahas oleh komisi yang lain deh, kelompok yang lain. Dari kelompok 1 mungkin cukup dulu, Bu Maya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ada satu tambahan ya Bu Maya tadi. Oh iya. Tadi sedikit disinggung, yaitu menjajaki kerjasama dengan sekolah di negara lain, walaupun secara virtual. Ini untuk mengupgrade bahasa anak-anak, bahasa Inggris. Iya. Ya, itu mungkin. Terima kasih. Ini keren-keren sebenarnya, subhanallah, Masya Allah ya masukannya. Dan memang di antara kekurangan-kekurangan dan ketidaknyamanan PJJ, ada masih banyak banget potensi yang bisa kita manfaatkan dari PJJ ini. Iya, tadi keren. Anak-anak mungkin tidak bisa ketemu muka, biaya kalau langsung pergi mahal, tapi kalau lewat Zoom kita bisa memfasilitasinya. Ya, oke. Masukan yang sangat luar biasa. Saya ada punya banyak kenalan beberapa pengajar-pengajar, guru-guru di mana di negara-negara Muslim. Kayaknya bisa juga kita buat ya konferensi ya. Keren-keren. Makasih banyak Pak, masih banyak, luar biasa tim 1. Oke. Sekarang grup kedua siapa ya? Bu Ratna, Bu Maya. Bu Ratna, silakan. Mau di-share kah screen-nya? Oke, woi, subhanallah, banyak juga sama. Luar biasa ya. Antusias orang tua keren banget. Antusias ke orang tua keren banget. Silakan yang presentasi siapa? Ketuanya Ibu Neneng. Bu Neneng silakan Bu Neneng. Silakan Bu Neneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Neneng. Kecil banget ya, saya baca catatan. Kayaknya udah harus pakai kacamata ini. Iya, kayaknya boleh diambil alat bantunya, boleh. Mungkin bisa dibuat lebih besar. Slideshow kali berat, slideshow. Oh iya. Belum masuk usia tua sih kita sebenarnya. Slideshow tuh yang paling pinggir tuh yang mana? Itu dia. Itu dia. Oke, yang nomor 1-nya. Ya. Nah, jelas Bu Neneng?
Alhamdulillah. Alhamdulillah dari grup kami Jazakumullah katsira untuk masukan-masukannya, banyak banget masukan. Mungkin karena terbatas waktu sebenarnya mungkin semua punya masukan, cuman kita tadi ada beberapa yang berkesempatan untuk menyampaikannya. Sebenarnya sih hampir sama ya dengan yang tadi dari grup pertama ya. Jadi yang pertama itu secara pribadi kemampuan anak beradaptasi. Jadi memang sama semua merasakan awal pandemi karena dari masuk terus tiba-tiba nggak masuk, dan mungkin anak-anak belum dibekali dengan pengetahuan gitu ya untuk beradaptasi dari kondisi yang mereka sekolah, terus tiba-tiba mereka harus belajar di rumah full di rumah gitu ya. Jadi ada kekagetan gitu ya anak-anak yang sempat di awal dulu gitu ya lebih banyakkan main gitu kan. Tapi alhamdulillah semakin kesini mereka semakin mudah beradaptasi. Mungkin nanti perlu disampaikan, ditegaskan lagi dari sekolah, karena biasanya bagaimanapun anak-anak ini lebih manut sama guru gitu ya, manut banget sama guru ya, bahwa kalian ini sekolah gitu ya, bukan liburan gitu ya, sehingga mereka bisa lebih disiplin dengan waktu gitu ya. Yang kedua itu membangun nilai positif yang dimiliki anak ya. Jadi kita berharap bahwa bukan hanya capaian target akademis yang dicapai, tapi banyak membangun hal-hal positif lain untuk anak-anak. Ya, insya Allah, dan saya yakin, kami semua yakin Baitul Mal sudah menyiapkan yang terbaik buat mereka. Yang berikutnya, yang keempat ya, pengaruh ke sosial anak. Jadi 3 bulan mereka di rumah terus, walaupun kami melihat banyak hal positif ya, diantaranya bagaimana mereka semakin dikuatkan dengan keluarga, sehingga kita menyadari bahwa di saat pandemi seperti ini kita kembali bahwa keluarga itu begitu penting gitu ya, membangun hubungan antara orang tua anak-anak gitu ya, seperti itu ya. Tapi ada sisi lain ya, bagaimana anak-anak ini harus belajar untuk berbahagia dengan kondisi apapun gitu ya, walaupun mulai ada kebosanan. Nah, di sini kita sempat usulan-usulan yang baik ya tentang Zoom meeting gitu ya, lumayan mengobati rasa rindu mereka dengan anak-anak gitu ya. Lalu berikutnya yang kelima, pembelajaran antara murid dengan guru ya, yang Zoom meeting tadi ya, mudah-mudahan. Dan di Zoom meeting ini kita berharap sebelum mereka masuk ke Zoom meeting, mereka sudah dibekali dulu dengan, jadi guru-guru sudah menyiapkan dulu literasi-literasi yang harus mereka pelajari, lalu latihan-latihan, terutama untuk pelajaran-pelajaran eksak ya, matematika, fisika ya. Jadi pada saat Zoom meeting itu mereka tinggal berdiskusi gitu ya, hal-hal apa yang mereka belum paham gitu ya, mereka bisa menyampaikan di diskusi itu untuk membahas soal-soal. Nah, ini yang berikutnya, beratnya yang keenam ya. Yang keenam, ada masukan untuk pembelajaran matematika, fisika ya, ada tutorial. Jadi ada tutorial, jadi anak-anak yang kesulitan, guru bisa memberikan tutorial lewat YouTube ya, sehingga anak bisa mengulang-ulang gitu ya kalau ada yang belum paham. Nah, praktek IPA, nah ini masukan dari beberapa orang tua ya untuk IPA. Itu bagus kalau ada percobaan-percobaan yang harus dilakukan oleh anak-anak. Karena waktunya sekarang itu kan lebih banyak waktunya mereka di rumah ya, sehingga mereka bisa langsung mengamati, misalnya praktek tentang kupu-kupu gitu ya, bagaimana mereka bisa, atau tanaman gitu ya, bagaimana bisa mereka bisa praktek dari mulai nanam bibit gitu ya, mereka bisa mengamati dari hari per hari gitu ya, bagaimana cara bercocok tanam misalnya, seperti itu. Kita ibu-ibu tadi memberikan masukan untuk diadakan praktek IPA ya, untuk salah satunya yaitu untuk mencegah kejenuhan anak-anak ya. Lalu yang ketujuh, untuk pelajaran matematika dan fisika, mungkin tadi plus bahasa Arab, ada usulan agar mulai diadakan pertemuan
pertemuan di sekolah gitu ya, karena kita melihat bahwa anak-anak ini harus ketemu gurunya langsung gitu ya, untuk khusus untuk pelajaran matematika fisika ini mungkin bisa dilakukan seminggu sekali gitu ya, seminggu sekali dengan jumlah yang dibatasi, dengan memperhatikan protap COVID gitu ya, sehingga ini pun salah satu hikmahnya adalah mereka mulai belajar untuk disiplin sesuai dengan protap gitu ya. Tatap muka tadi ya. Lalu yang berikutnya yang ke-9, kami menyadari sebagai orang tua bahwa COVID ini jadi masukan buat kami orang tua ya. Jadi ada keterbatasan orang tua untuk memahami usia anak-anak ya, terutama usia remaja ya. Nah, solusi yang ditawarkan adalah orang tua dibekali dengan parenting gitu ya. Mungkin ada webinar parenting ya untuk orang tua yang mungkin bisa lebih sering dilakukan gitu. Kalau kemarin kan masih istilahnya waktunya tidak bisa sering gitu ya. Kalau sekarang bisa jadi mungkin sebulan sekali ada kelas parenting dengan menghadirkan pembicara-pembicara dari sekolah maupun dari luar ya. Nah, yang ke-10 sama ya. Jadi ada usulan untuk melakukan komunikasi dengan sekolah lain atau pihak lain secara online. Jadi anak-anak bisa bertambah wawasannya, bertambah temannya gitu ya. Jadi tidak merasa bahwa dia terkungkung gitu ya. Dunia ini luas, bisa belajar dari banyak orang. Mungkin itu saja, barangkali ada yang mau ditambahkan, silakan. Ya, terima kasih banyak Bu Neneng, subhanallah. Walaupun ada pengulangan, tapi ini penguatan, memberikan penguatan banget. Jadi luar biasa ide-idenya, jazakumullah, jazakillah buat Bu Neneng dan semuanya yang sudah memberikan masukan-masukan. Kita kalau untuk TK, SD kelas rendah mungkin tantangannya lebih besar ya. Tapi kalau di SMP sebenarnya ada banyak potensi yang bisa kita kembangkan dengan PJJ ini. Ya, tadi keren usulannya. Terima kasih ya, grup kedua. Ya. Ya. Sekarang grup ketiga, silakan siapa grup ketiga? Grup ketiga Bu. Saya Pak Hashim. Pak Halim. Oke, Pak Halim. Silakan. Grup Fastnet Bu. Oke, yang mau presentasi silakan. Ya, silakan monggo kepada kepala tim Fastnet kami, Bunda Faiz, kelas 8, 1K2 ya. Ya. Monggo silakan kepada Bunda Faiz. Ya, maaf suara saya udah kedengaran. Halo. Ya, kedengaran Bu. Kedengaran. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satunya kepada Bu Maya dan ayah bunda sekalian. Mohon maaf sebetulnya saya ditodong nih sama Pak Halim sama Pak Malik nih. Rezeki Ibu. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya kami dari Fastnet mungkin tidak banyak yang pembahasan di pagi hari ini. Yang pasti mungkin saya bacakan dulu. Yang nomor 1, permasalahannya banyak sinyal ya. Semua provider itu kadang muncul, kadang hilang. Seperti itu sudah pasti. Karena memang tidak hanya sekolah yang bekerja juga, tidak hanya di Indonesia, bahkan mungkin hampir di seluruh dunia pada WFH. Jadi mungkin itu permasalahannya, jaringannya penuh seperti itu. Itu kami sadari. Ada beberapa orang tua juga solusinya sampai berganti provider, artinya mungkin dalam rumah itu tidak menggunakan nomor yang provider yang sama. Terima kasih kepada ayah bunda, itu solusi yang dilakukan seperti itu. Yang kedua, kendala teknis mengakibatkan terhambatnya pengiriman tugas. Ini ada hubungannya dengan jaringan juga provider tersebut. Kalau hal ini tentang tugas masih mungkin kita biasa chat dengan
guru mapel bahwa sudah dikirimkan, sampainya tadi ada yang sampainya besok. Saya dengarnya miris banget, sedih karena kan juga ada JT-nya begitu ya Bapak Ibu guru ya. Mohon dimaklumi apabila anak-anak kami ada yang menyampaikan tugasnya itu terlambat, jadi bukan karena keteledoran atau memang lalai mengerjakan tugas-tugas sehingga mengirimnya terlambat, tetapi itu mungkin Fashmayer artinya bukan di luar kuasa kami seperti itu. Mohon maaf Ayah Bunda, mohon permaklumannya seperti itu. Itu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa orang tua. Yang nomor 3, penggunaan HP dan laptop berbarengan. Nah ini masalah utama karena tidak di semua keluarga mempunyai fasilitas sarana prasarana fisik itu yang mencukupi. Karena kan orang tua juga WFH, anak-anak sekolah juga WFH juga seperti itu. Dan lagi kan tidak semua anak memang kita fasilitasi alat-alat pribadi ini. Artinya tidak semua anak mempunyai HP sendiri. Artinya dia masih bergabung dengan kami orang tua seperti itu. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, apabila orang tuanya juga WFO kembali ke kantor seperti itu. Nah, otomatis sarana tersebut akan dipergunakan oleh orang tua dan dibawa ke kantor. Itu tadi di kelas besar juga sudah disampaikan. Yang keempat, ada hubungannya juga dengan tadi mata pelajaran. Ini termasuk sarana prasarana juga, artinya yang saya pribadi mendampingin anak, termasuk Bapak Ibu sekalian, itu materi-materi kami tidak tahu seperti itu. Orang tua tidak tahu ini silabusnya, materinya apa, sekarang mempelajari apa, setelah ini apa yang dipelajari. Nah itu kendalanya. Jadi kami dalam mendampingin anak-anak kami itu buta, walaupun kami bisa menanyakan kepada anak materi kemarin apa seperti itu. Terus belum lagi mungkin ada yang buku-buku paketnya tertinggal di sekolah dan sebagainya seperti itu. Nah jadi mohon kepada pihak sekolah agar materi-materi tersebut di-share kepada kami seperti itu sebagai orang tua, atau guru-gurunya itu juga melakukan materi-materi itu tidak hanya beberapa saja seperti itu kan. Contohnya kemarin memang ada beberapa mungkin kayak matematika seperti itu sempat melakukan online seperti itu guru-gurunya, tapi tidak semua mata pelajaran ini karena hal-hal tersebut yang biasanya kita bertatap muka dan sekarang tidak bertatap muka. Nah itu mungkin anak-anak ada yang kesulitan, ada yang tidak bisa mencari sendiri, itu tidak semua anak bisa melakukan seperti itu. Artinya kami mohon sebagai orang tua kepada pihak sekolah dan pihak guru-guru mata pelajaran, mohon untuk mengirimkan materi-materi, baik itu pakai video, pakai classroom, ya kalau bisa memang pakai classroom, dan itu bisa diulang-ulang oleh anak-anak kami untuk dipelajari. Dan kami sebagai orang tua bisa mengawasi juga. Mungkin kita juga bisa melakukan diskusi dengan anak-anak, tanya jawab dengan materi yang bisa kami ulang-ulang seperti itu. Jadi kalau Zoom itu kan hanya sekali ketemu, habis itu tidak bisa diulang seperti itu. Yang selanjutnya yaitu penggunaan HP. Memang dari pihak sekolah dan orang tua kan sudah ada kesepakatan bahwa ada pembatasan penggunaan fasilitas gadget ini. Nah, dengan PJJ ini maka kita full memberikan amanah kepada anak kita, bagaimana dia memegang amanah kita, memegang amanah yang disampaikan dari sekolah kepada anak kita, tentang hak sepenuhnya kita sekarang memberikan fasilitas gadget itu kepada anak untuk pembelajaran. Nah ini memang orang tua harus harus mengontrol juga, walaupun insya Allah sih anak-anak kita amanah ya ayah bunda terhadap apa yang kita berikan seperti itu.
Saya rasa itu aja, cuma intinya itu kepada silabusnya, karena silabus ini juga bukan hanya materi, tapi sarana prasarana dalam PJJ itu yang utama seperti itu. Jadi mohon kepada pihak sekolah agar dipersiapkan materi-materinya. Tadi di kelompok yang lain juga disampaikan, mungkin kalau flash disk agak susah ya, karena harus mungkin ngambil atau orang tua bagaimana seperti itu. Nah, itu aja dari Fastnet, kelompok Fastnet kami. Akhir kalam kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Subhanallah, semua ide-idenya banyak, menarik, dan memang waktunya udah 10.56, tapi sayang kalau diputus memang ya. Jadi saya memang pengen dengar, jadi mohon maaf kalau sedikit mengaret ya, agak telat selesainya. Oke, kelompok berikutnya, kelompok ketiga ya, keempat, silakan. Ya, saya Bu Maya. Oh, silakan. Ya. Baik, kelompok di pembiayaan, tadi kita sudah sepakat untuk Ibu Nyarin dari 7B1, Bu Eni. Silakan Bu Eni, disampaikan hasil diskusi kita, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Sebelum saya lanjutkan, saya memohon maaf dulu kepada tadi ada Bapak yang sedang mengemukakan usulannya, tapi terputus karena memang waktunya sudah habis. Iya, maaf ya. Iya, mohon maaf. Biaya ya, memang menjadi permasalahan kita ya Bu. Terutama tadi tuh dengan kuota yang ada beberapa juga yang bilang ada juga yang tidak mempermasalahkan. Alhamdulillah kalau seperti itu. Untuk biaya ini kebanyakan sih yang jebol di kuota ya Bu, terutama untuk yang mungkin tidak berlangganan wifi sehingga kuotanya jebol. Intinya itu. Terus ada juga pengalihan biaya. Oke, saya akan membacakan tadi usulan-usulannya aja. Yang pertama, kuota internet yang tidak berlangganan menjadi beban buat orang tua. Kemudian selain kuota juga apabila ada tugas-tugas atau rangkuman-rangkuman yang diberikan oleh orang tua, otomatis tidak semua bisa dibaca lewat gadget ya, terutama yang matematika berkaitan dengan sudut itu tidak bisa kita mengukur sudut di gadget gitu, otomatis harus di-print kan, dan itu juga memerlukan biaya juga. Solusinya mungkin ada di poin ketiga, sekolah menyediakan modul pembelajaran jarak jauh yang bisa diambil oleh orang tua secara bergantian. Kemudian biaya juga menjadi masalah untuk untuk yang mempunyai anak lebih dari satu dengan gadget terbatas. Nanti ada solusinya di bawah, insya Allah. Poin kelima, ya ada tadi yang seperti saya sebutkan, ada juga yang tidak merasa terbebani dengan biaya ini. Poin 6, biaya dialokasikan untuk memfasilitasi guru yang berhubungan dengan pengajaran via Zoom. Sehingga anak-anak masih tetap bisa melakukan pembelajaran dengan tatap muka yang tidak hanya mengandalkan mengerjakan tugas aja. Juga terus ada yang menanyakan bagaimana biaya catering untuk ke depan selama pembelajaran online untuk semester depan. Kemudian untuk uang kegiatan, kalaupun memang daring ini sampai 1 semester penuh, uang kegiatan bagaimana? Itu terkait biaya yang ditanyakan oleh orang tua. Kemudian ini nih yang poin 11 ini mungkin menjadi solusi bagi orang tua yang memang mempunyai anak banyak dengan keterbatasan fasilitasnya. Ada handphone yang seharga 650 namanya Sony Ericsson Docomo. Itu mungkin bisa menjadi solusi. Kemudian selanjutnya
untuk ini mungkin untuk guru-guru ya, guru-guru menginfokan keterbatasan fasilitas yang dimilikinya untuk kelancaran pembelajaran anak-anak via daring. Ini bisa dibicarakan nanti dengan komite, sehingga pembelajaran jarak jauh ini tidak ada kendala, kalaupun memang kendalanya ada di pihak guru. Itu tadi yang ada usulan itu dari orang tua. Poin berikutnya, ya tetap ya pengalihan biaya dari uang sekolah uang kegiatan dengan pembelian kuota untuk Zoom meeting. Itu saja mungkin Bu yang tadi dibahas yang terkait dengan biaya. Jadi intinya ada pengalihan dana, ada pertanyaan untuk uang kegiatan dan uang catering di semester depan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu. Insya Allah dana ini emang agak sensitif, tapi harus dibicarakan. Karena memang akan lebih enak kalau kita saling memahami dan saling mengerti, saling transparan soal biaya. Nah, karena jangan gara biaya bisa jadi penghalang komunikasi. Tapi insya Allah semua sudah kami rencanakan, insya Allah sudah semua kami buat strategi-strateginya. FGD ini adalah salah satu tahap pertama, FGD pertama. Setelah itu nanti kita akan ada pelatihan, Bapak Ibu. Kalau nggak salah buat SMP hari Sabtu pekan depan ya. Setelah itu kita ada FGD kedua. FGD kedua itu ntar sama anak baru sekalian di FGD kedua itu kita lebih fokus lagi merencanakan kegiatan aplikasi di rumah masing-masing. Setelah itu nanti ada sosialisasi kepala sekolah. Jadi hasil masukan dari Bapak Ibu sekalian itu yang akan jadi itu akhir. Kepala sekolah akan mensosialisasikannya dari hasil FGD kita, pelatihan kita, dan insya Allah selama 6 bulan besok kita akan ada rutin parenting ya. Sebulan sekali mungkin, ya 2 bulan sekali, sebulan sekali kita akan parenting, karena lewat Zoom kan, konsumsi masing-masing ditanggung sendiri-sendiri ya, itu akan jauh lebih murah, lebih ringan buat kita adakan, dan kita bisa undang pemateri-pemateri luar. Ya, subhanallah, terima kasih atas masukannya, insya Allah kami catat, kami tampung, dan kami pahami. Selanjutnya terakhir, kelompok kelima. Silakan kelompok kelima. Ya, saya Bu Maya. Ya, silakan Pak. Untuk orang tua, kelompok orang tua, silakan Ayahanda Hania bisa mempresentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok orang tua ya. Tadi sudah diskusi dengan beberapa orang tua. Jadi ada beberapa poin Bu yang ingin kami sampaikan. Artinya ada poin pertama adalah ketika masa pandemi ini kita kesulitan orang tua itu dalam memberikan materi pelajaran sekolah ya yang kita tidak tahu tuh, kadang-kadang kita kesulitan ingin bertanya kemana. Nah, kami ini mengusulkan nanti mungkin ada namanya mungkin hotline atau crisis center ya. Jadi kalau ada yang kesulitan kita bisa bertanya langsung yang nanti sekolah fasilitasi. Kemudian untuk yang kedua terkait dengan kedisiplinan waktu ya, ketersediaan waktu orang tua dalam mendampingi anak-anak, disiplin ya kadang-kadang lost Bu, kita kurang memantau aktivitasnya dan lain-lain walaupun sering berada di rumah karena mereka punya kesibukan masing-masing sehingga kita kesulitan ya untuk melakukan kontrol dan lain-lain. Jadi tadi juga sudah disinggung di beberapa poin saya lihat. Masih yang poin ketiga kemudian ketika ada yang ketiga itu kita mengusulkan mungkin ada tutorial ya, video baik dari guru
atau dari pakar-pakar yang berkaitan dengan pelajaran sekolah itu ternyata penting, Bu. Saya juga melihat juga di UT juga yang Universitas Terbuka juga lakukan itu ya. Dan itu ternyata sangat efektif karena kita bisa mempelajari itu berulang-ulang. Nah, tadi juga udah disinggung. Jadi sudah banyak poin-poin yang punya kesamaan dengan hasil diskusi sebelumnya. Kemudian yang poin keempat, ya, yang keempat, ya, ini yang paling menarik, Bu. Kalau bisa, memang suasana sekolah itu tetap ada gitu, Bu, di rumah. Oh, gitu, ya. Misalnya mereka suruh tetap memakai seragam sekolah di waktu-waktu sekolah. Jadi dia tidak hilang suasana sekolahnya, Bu. Dan dia juga bisa berinteraksi dengan temennya, gitu loh. Dibandingin dia berinteraksi dengan lain. Artinya ketika masuk sekolah jam 7:10, masuk kelas. Nah, kelas itu kan hanya kita pindahkan aja yang tadinya kelas nyata menjadi kelas virtual. Kemudian proses-proses pengajaran tetap aja berlaku seperti suasana sekolah pada umumnya. Dan itu sangat membantu menurut kami orang tua untuk memantau atau melihat perkembangan, dan juga anak juga tidak bosan, Bu, melakukan interaksi dengan teman-temannya. Karena selama ini kan karena banyak work from home, mereka berasumsi libur gitu loh. Nah, itu mindset itu juga ada di anak-anak kita di rumah, sehingga kita agak kesulitan ketika selesai tugas dari sekolah, dia sibuk dengan dunianya sendiri lagi gitu loh. Nah, ini kita ingin mengusulkan bagaimana suasana sekolah tetap kita hadirkan di rumah gitu ya. Kemudian yang ke 6 ya, itu terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan tuh kemudian dirangkum ya. Dirangkum atau diberikan istilahnya tuh tadi tuh Pak Ayanda Jilan itu agar pengeluaran ya, ini jadi tidak ada web terkait dengan kontrol gadget ya, harus lebih keras ya. Tadi sudah disinggung ya, penambahan pengeluaran hingga harus ada pengurangan biaya, menekan tanggung jawab anak ya. Seperti di bulan Maret banyak tugas merangkum yang dikejar anak sehingga shock terapi pada anak. Jadi tadi sudah disinggung, artinya kegiatan-kegiatan kalau suasana sekolah itu bisa dihadirkan di rumah, itu bisa mengurangi dampak-dampak yang seperti ini. Kemudian yang ketujuh, terakhir banyak di rumah. Nah, ini dia nomor 7, Bu. Punten Pak Hasim agak ditarik ke atas biar kelihatan. Oh, ya nomor 7 itu kalau bisa juga nanti ada tugas-tugas tidak banyak, Bu ya. Kalau misalnya nanti suasana sekolah dihadirkan di rumah, juga nanti pengurangan tugas. Karena kalau di kantor ini, Bu, WFH ini berdampak sekali, Bu. Kalau kami yang kerja tadinya di kantor kemudian di rumah, kita malah nggak ingat waktu, Bu. Kadang-kadang kantor itu suka rapat jam 9 malam sampai jam 11 malam. Nah, itu seperti itulah kendalanya kalau kami yang kerja di kantoran sebagai orang tua. Nah, kami ingin supaya biar itu tidak terjadi di anak-anak, bagaimana suasana sekolah tadi, kemudian video tutorial untuk pembelajaran materi pembelajaran. Jadi kira-kira gitu, Bu. Jadi artinya pembelajaran tetap di suasana sekolah tetap dihadirkan di rumah, kemudian ada video tutorial yang bisa membantu atau memberikan pelajaran berulang-ulang, dan yang kedua ada hotline atau krisis center untuk ketika kita sebagai orang tua punya kesulitan terkait dengan pembelajaran. Ya. Jadi kira-kira seperti itu, Bu, masukannya. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Luar biasa masukannya.
Ya, subhanallah. Jadi tadi dari grup 1 sampai grup 5 semuanya luar biasa, saling memperkuat ya. Walaupun temanya beda-beda, tapi isinya kurang lebih sama, itu menunjukkan kita kompak ya Bapak Ibu sekalian ya, luar biasa kompak. Oke, ya, alhamdulillah. Sebenarnya PPIA Baitul Mal sudah punya beberapa Zoom yang berbayar, tapi memang kalau Juli kita tahun ajaran baru, kita akan pertimbangkan akan lebih, walaupun nanti ketika yang 500 itu sebenarnya bisa kita pakai untuk beberapa kelas ya, breakout room itu kan bisa sebenarnya gitu. Atau beberapa kelas yang 100 itu juga bisa kita langsung pisahkan, langsung masuk ke breakout room itu sebenarnya bisa. Tapi masukan dari Bapak Ibu luar biasa, kami catat, akan kami rangkum, dan semuanya insya Allah akan jadi penambah strategi kami. Soal biaya juga tadi nggak usah khawatir, insya Allah kami sudah hitungan dengan matang, yang tidak adanya catering, walaupun kami tidak adanya catering, tidak adanya uang kegiatan juga pasti berbeda. Yang pasti karya wisata semester besok nggak ada. Ya, berarti karya wisata, kegiatan-kegiatan luar itu nggak ada ya. Tapi tetap saja akan ada banyak kegiatan buat anak-anak kita. Insya Allah bagaimana caranya kita bisa memindahkan suasana sekolah ke rumah hingga menghasilkan pendidikan yang bermutu buat anak-anak kita walaupun di rumah. Sosialisasinya tidak hilang, kualitas dirinya tidak hilang, skill-nya terus menambah, knowledge-nya terus bertambah, attitude dan pemahamannya juga terus makin kuat. Insya Allah ya, kita sama-sama. Saya positif banget dengan aura kerjasama sinergi yang luar biasa antara lembaga sekolah dan orang tua seperti ini. Ini merupakan ciri khas pertama, merupakan indikator keberhasilan kita di Juli besok, insya Allah ya Bapak Ibu. Subhanallah, terima kasih Bapak Ibu. Waktunya sudah lewat dari jam 11, 11.12. Nah, terakhir penutup, boleh dong saya mau ada insight-nya? Ya, Microsoft Teams sebenarnya sudah mulai kita jajaki juga. Insya Allah semuanya sudah kita jajaki semuanya. Terima kasih banyak. Silahkan Bapak Ibu memberikan insight-nya, pendapatnya, perasaannya, pemikirannya, masukan dan sarannya tentang FGD ini. Ya, sebelum saya tutup dan saya kembalikan ke MC, saya tunggu di chat room-nya bagaimana perasaan Bapak Ibu, insight-nya, masukannya tentang FGD ini. Ya. Ya. Saya masih menunggu. Oh, keren. Alhamdulillah, terima kasih. Orang tuanya Hania, ya Bapak ayah dari Hania. Oke, terima kasih banyak. Senang kalau ini bermanfaat. Yang lain masih ditunggu chatnya, insight-nya tentang ini. Senang difasilitasi, alhamdulillah. Sarana komunikasi dua arah, ya betul banget. Semoga bisa rutin, insya Allah bisa silaturahmi. Oh, ini banyak nih, subhanallah. Oke, dicatat nih dari orang tuanya Kalila. Insya Allah life skill ya. Anak-anak kita sudah remaja dan dia harus punya life skill yang kuat. Sip. Oke, mudah dipersanakan juga. Boleh nih kita diskusi tentang IT nih sama orang tua. Bagus dan bermanfaat. Oke, boleh. Tugas nonton di TVRI, betul banget. Insya Allah kami akan kirim notulensinya, kamu akan kirim rekornya, nanti akan kami upload di YouTube. Nanti mungkin pembelajaran juga bisa kita upload di YouTube ya, jadi Bapak Ibu bisa sering-sering menontonnya. Insya Allah, terima kasih banyak, alhamdulillah. Ya, keren ya, terima kasih, alhamdulillah. Ya, insya Allah semoga tidak membebani ya. Oke, keren, sangat bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu atas insight-nya, apresiasi dari kami. Terima kasih dan mohon maaf kalau selama 2 jam ini interaksi kita ada yang kurang-kurang, ada yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Masukan dari Bapak Ibu akan kami catat dan kami pikirkan dan akan kami masukkan sebagai satu strategi yang tepat insya Allah. Dan nanti akan ada pelatihan, jangan lupa Sabtu pekan depan diikuti oleh Bapak Ibu, itu manfaat banget. Kemudian ada kuesioner nanti ya Bapak Ibu ya, insya Allah ada kuesioner di kelas, semoga bisa diisi sebagai masukan, karena di FGD kedua nanti kita akan ketemu lagi insya Allah. Mohon maaf lahir batin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC, silakan Pak Ajis.
Baik, terima kasih banyak pada Ibu Maya Yunus MAG. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian.